pesulap merah bisa mengangkat gelangnya, maka dia akan berguru dengan pesulap merah. Nih, ingetin baik-baik ya guys ya. Saya ke Jakarta akan ketemu sama dia. Perkenalkan, nama saya Dedi Pendekar, tinggal saya di Palembang, saya kelahiran Sulawesi. Loh, kok kenapa jadi batal? Dari kemarin nuntut jadwal dan surat perjanjian. Giliran sudah diberi surat perjanjian dan sudah dijadwalkan, malah batal. Terus dibalas lagi, terlalu ribet soalnya jadi males saya. Kan alasannya nggak jelas banget nih. Ribet gitu. Oke, kalau mau buktiin yuk sama saya. Kamu buktiin Nah, santet. dia yang nantang ya. Saya bukan dukun santet. Saya bisa buktiin. Nah ini, gue nggak ngerti senior siapa. Ajaklah senior lo itu. Ini catat baik-baik ya. Yang terbukti seniornya Batinia, lo ada masalah sama gue. Gue bongkar habis. Siap-siap. Suruh senior-senior lu ngebackingin lu lah. Daripada lu keringat dingin dan kencing di celana kan pas gue grebek. Karena lu nggak aman bro. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue akan membahas dukun-dukun Mobado. Mobado itu adalah modal bacot doang ya. Karena di luar sana ini banyak banget gitu orang yang nyari viewers pakai nama pesulap merah. Dan kebanyakan videonya tuh ahli spirikintil atau spiritual yang baru-baru nyari viewers gitu. Nantang-nantang pesulap merah lah. Terus koar-koar bilangnya pembuktian lah dan semacamnya. Padahal mereka nggak berani kontak ke admin gua. Tapi giliran gua yang seriusin kontak mereka untuk meminta pertanggungjawaban atas tantangan-tantangan mereka, ujung-ujungnya kabur. Alias ya melarikan diri karena takut ketemu pesulap merah ya. Dan video ini juga sekaligus menjawab para penyembah dukun yang seringkali komentar, berani nggak ketemu A? Wih, coba dong tantang pembuktian B. Coba dong gerbek langsung C dan semacamnya. Ini perlu dijawab bahwa jawabannya satu dari dulu, dari tahun 2018 sampai sekarang. Jawabannya berani. Dan perlu diketahui juga nih bahwa ilmu merah atau pesulap merah tidak pernah membahas personal atau dukun perorangan kalau dia nggak nyenggol gua duluan. Jadi semua video pembuktian di ilmu merah ini terjadi karena si dukunnya duluan yang nantang gua. Biasanya karena gua udah gregetan, gua ajakin ketemuan nih, gua minta admin gua untuk kontak untuk buat jadwal pembuktian. Tapi yang perlu dicatat, gua nggak pernah asal nyamperin orang tanpa ditantang. Karena berani dan bodoh itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau berani itu ya kita ditantang nih. Ya gue samperin beneran, gue samperin gitu. Terus misalkan atur jadwal pembuktian, ketemu ya beneran ketemu. Nggak pernah gue ngebatalin pembuktian, nggak pernah. Jadi kalau misalkan ditantang ataupun atur jadwal pembuktian ke admin gue, nggak pernah nolak. Nah itu berani tuh. Tapi kalau bodoh, itu misalkan ada kamu nih ngelaporin, coba bang samperin dukun A ini, coba bang gerbek aja langsung tanpa persetujuan, gas aja gitu. Ya itu namanya bodoh. Karena tahu sendiri, sekarang gue udah dilaporin sama 20 organisasi dukun. Dukun itu kalau udah ke pojok, kalau nggak dia pura-pura baik, ya dia laporin secara hukum. Kalau gue asal ngedatengin secara random, tanpa ditantang, tanpa disenggol, tanpa diundang, yang ada nanti terjadi keributan di lokasi, terus dia akan ngelaporin gue dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan atau membuat kegaduhan di lokasi, dan ujung-ujungnya gue di penjara. Itu namanya bodoh. Maka dari itu perlu dibedakan guys antara berani dan bodoh. Dan perlu dicatat sekali lagi, ilmu merah tidak pernah asal datengin seseorang tanpa persetujuan atau tanpa ditantangin duluan. Semua dukun-dukun ini nyari masalah duluan, gue seriusin, ketemu, akhirnya terbongkar kepalsuan mereka. Nah, jadi di video kali ini gue akan utarakan banyak banget di luar sana dukun-dukun receh yang nantang-nantangin bikin video, giliran di seriusin kabur. Yang pertama ini yang belakangan ini rame banget. Ini dukun yang gue sebut buntelan kentut. Gue lagi live, tiba-tiba ngechat nge-spam di live gue.
Akhirnya gue penasaran, ini orang ngapain? Katanya bilang gue takut lah, ngajakin pembuktian dan semacamnya. Katanya kenapa nggak respon dan semacamnya. Akhirnya gue terima nih di live gue. Nah, katanya dia mau pembuktian pemindahan jerawat dari muka ke hewan, dari muka manusia ke hewan. Nah, ini langsung aja kita tonton kronologinya. Kebetulan ini ada yang ngerekam pada saat gue live dan diupload nih di YouTube. Jerawat dari muka orang yang gue bawa ke hewan yang gue bawa. Nah, ini udah di tengah-tengah live karena gue live tuh 2 jam 3 jam biasanya konsultasi. Saya bilang lagi ya, saya Mat Lampu ingin pembuktian dengan pesulap merah untuk memindahkan jerawat ke hewan ya. Apabila saya tidak terbukti, tuh, dia yang nantang. akan, apa tadi, dia yang minta maaf kepada mau datang ke Jakarta katanya. Pokoknya apapun itu, ya. Tuh, gue anggapnya ya ayo aja gitu loh. Upload di semua medsos ya. Ya, oke. Deal ya. Oke. Dan kalau pernyataan gue bener, lu bilang teman-teman lu dukun receh. Gimana? Oke, saya sebutin, jangankan recen, buyan bodoh saya bikinin, ya. Tuh, ya. Gue udah atur jadwal pembuktian nih, gue udah setujui. Akhirnya banyak banget yang nanya-nanya, Bang kapan pembuktian sama Mat Lampu? Tapi akhirnya ketika gue minta admin gue untuk kontak dan atur jadwal pembuktian, dia ngebatalin. Kan parah ya? Langsung aja nih, gue bacain chat-chatan admin gue ke Mat Lampu. Boleh handphone admin dong? Nah ini ternyata pas gue minta admin gue untuk ngecek chat dari si Mat Lampu ini, dia udah ngechat lama nih guys. Tuh kenapa nggak berani sama saya? Dia ngevideoin. Tuh ini tadinya dia masuk live gue, dia nyepam di chat, gue diemin aja. Karena ini orang apa sih gitu, nyari banget spotlight gitu, nyari banget perhatian, makanya gue diemin. Akhirnya gue gregetan, gue penasaran, gue naikin ke live. Terjadilah yang kayak tadi itu. Ternyata itu dia rekam, dikirimin ke admin gue. Kenapa nggak berani sama saya? Saya Mat Lampu. Wah, gue pikir kan, serius nih, asik nih ada dukun yang berani ketemu gue lagi nih, buat gue bongkar habis pembodohannya gitu. Dikontak lah sama admin gue. Halo kak, aku Tari, admin dari Pesulap Merah. Aku diminta Pesulap Merah, katanya udah ada kesepakatan untuk pembuktian ya. Perjanjiannya apa aja kak? Biar aku buatkan surat perjanjiannya terlebih dahulu. Karena di ilmu merah harus ada surat perjanjian yang menyatakan berhasil atau gagal, si dukun bersedia videonya di-upload. Oke, pembuktiannya memindahkan jerawat manusia ke hewan, tapi jangan binatang laut. Kalau tidak ada hewannya, memindahkan jerawat ke manusia, harus laki-laki semua. Itu aja simple. Gue udah setuju banget nih. Oke, kalau emang binatangnya nggak boleh binatang laut, tadinya gue mau mindahin jerawat manusia ke ikan lele misalkan. Kan ikan lele badannya halus tuh. Kan kalau ada jerawat manusianya jadi kelihatan banget gitu. Tapi ternyata dia jangan binatang laut, nggak boleh katanya. Ya udah. Nah terus dijawab lah nih sama admin gue. Oke baik, nanti kami buatkan surat perjanjiannya dulu kak. Kalau begitu ya. Oke, pembuktian ini jadikan konten apa tertutup pembuktiannya. Nah, di ilmu merah tidak pernah pembuktian tertutup guys. Karena niat channel ini 100% edukasi dengan kejujuran. Jadi ya kalau pembuktian pasti ditayangkan untuk edukasi bahwa ilmu-ilmu kesaktian, berkedok agama, berkedok budaya-budaya dan semacamnya ya itu sebenarnya cuma pertunjukan hiburan, nggak ada kesaktian yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi semua kesaktian sampai saat ini ya itu trik atau permainan receh doang gitu. Pastinya dipublis kak, karena pembuktian itu untuk membuktikan ke masyarakat juga. Terus dia jawab oke. Dan ini dia chat lagi nih, kan akhirnya admin gue nih ngatur surat perjanjiannya. Terus nggak lama kemudian dia ngechat lagi beberapa hari kemudian. Kapan pembuktiannya kak Tari? Halo kak, kami jadwalkan di tanggal 30 Mei 2024 di Tangerang ya. Kami dapat info dari Pesulap Merah, datang sendirian ya kak. Surat perjanjian besok kami kirimkan jika jadwalnya sudah disetujui. Nah lokasinya ini di studio tempat biasa gue pembuktian. Gue nyewa studio di situ untuk bener-bener saling berangkat. Biar nggak ada yang minta disamperin, capek coy. Kalau misalkan gue minta samperin kan dukunnya udah ketakutan duluan nih. Terus pasti dukunnya minta, ayolah samperin aja ke sini kalau berani. Nyamperin ke sana jauh. Makanya biasanya gue, ayolah ketemuan di tengah aja gitu. Gue dari Bandung ke Tangerang, lu dari wilayah lu ke Tangerang, gitu kan? Sesimpel itu.
Terus dia balas lagi, oke Tangerang mananya mbak, bisa kasih lokasi, jadi saya bisa cari tetap lokasi, tetap menginap di sana. Coba share log. Nah akhirnya admin gue nge-share log studionya. Oke, bawa teman satu boleh, itu pegang kamera saya ya. Nggak masalah ya kalau dia mau bawa temennya satu untuk megang kamera gitu. Pembuktiannya tanggal 30 jam berapa? Jamnya nanti aku kabarin lagi ya kak, masih diobrolin dulu dengan pesulap merah dan tim. Oke, mana surat perjanjiannya? Nah, ini kan kayak seolah-olah serius banget gitu, nanya-nanya surat perjanjian terus. Luar biasa nih. Sebentar ya kak, kami masih belum sampai kantor, sedang perjalanan dari luar kota, urus event pesulap merah di Makassar dan Palembang. Nanti kalau sudah ada, segera kami kirimkan. Oke, nah, karena memang ketika tim gua keluar kota, itu slow respon guys. Jadi memang perlu waktu untuk pembuatan surat perjanjian ini dan atur jadwal. Terus dia ngirimin pesan suara nih. Halo, Assalamualaikum Mbak Tari, kok lama benar bikin surat perjanjiannya? Sudah itu bikin apa, si suruh Marcel ya, bikin di video dia, biar netizen nih, biar nggak bilang saya bohong untuk pembuktian. Nah itu. Jadi jangan lama benar bikin surat perjanjian, bilangin pesulap merah. Nah itu jangan lama-lama. Sudah itu bikin di media Mat Lampu bersedia pembuktian gitu. Jangan lama-lama. Saya tuh dibilangin netizen bohong terus. Nah, ya kan? Seolah-olah serius banget ini orang, gila nggak? Saya sudah serius. Nah itu. Jangan lama bikin surat perjanjian, kok lama benar. Tuh. Mati. Lama benar. Nah itu. Kalau ingin pembuktian, kalau enggak gitu. Wih, jangan lama benar. si paling berani. Nah itu. Bikin surat perjanjian aja lama benar. Nah itu. Sudah itu Marcel Pusat Merah harus bikinlah statement di media dia. Jangan kayak gini. Saya tuh di inbox, bahkan di WA saya. Jadi ya gue makin semangat banget nih kalau emang beneran ada dukun yang berani ketemu gue lagi gitu kan. Maka dari itu gue minta admin gue untuk mempercepat proses pembuatan surat perjanjiannya. Nah, iya halo kak, ini sedang dibuat ya surat perjanjiannya. Boleh cantumkan nama sesuai KTP, kami tulis siapa. Dalam hal ini pembuktian pemindahan penyakit yaitu jerawat secara goib ke hewan ataupun ke manusia tanpa sentuhan sama sekali ke jerawat yang dipindahkan ya. Dan persyaratan dari kakaknya hanya tidak boleh hewan air. Selain itu dibolehkan hewan apapun ya. Nah ini kan konfirmasi lagi gitu kan. Terus juga gue ngecek di akun TikToknya dia. Ternyata pada saat gue lagi viral-viralnya, ini manusia buntelan kentut ini, dia sempat bikin video sama dukun satu lagi, nantang-nantang pesulap merah gitu. Makanya gue minta ke admin gue untuk, nih sekalian nih, ajak juga nih manusia dukun receh ini, ajak juga ke Jakarta. Katanya kalau sampai gue bisa ngangkat gelang si dukun itu bersedia ikut kelas private gue. Ya ayo aja kalau siap bayar kelas private-nya gitu kan. Ini gue tampilin video pas dia nantang-nantang di 2 tahun yang lalu. Kalau pesulap merah bisa mengangkat gelangnya, maka dia akan berguru dengan pesulap merah. Nih ingetin baik-baik ya guys ya. Saya ke Jakarta akan ketemu sama dia. Perkenalkan, nama saya Dedi Pendekar, tinggal saya di Palembang, saya kelahiran Sulawesi. Ya, Bugis, saya orang Bugis. Siapa namanya? Dedi Pendekar. Ingetin baik-baik nih ya. Ini muka si dukun receh Dedi Pendekar itu nih, yang cuma berani keluar-keluar doang gitu kan. Akhirnya gue minta ke admin gue untuk mendatangkan si dukun receh Dedi Pendekar ini juga. Nih admin gue ngechat kayak gini. Oh ya kak, ini sekalian juga diajak orangnya. Tuh, ingetin baik-baik ya. Muka si Dedi Pendekar ini, kalau kamu berurusan kerja atau bisnis ataupun apapun kepercayaan ke manusia sampah ini, lebih baik putuskan kepercayaan kamu ke dia, karena orang ini tidak bisa dipercaya dan pendusta. Ya, 2 orang ini jangan mau bekerja sama apapun atau kenal dengan 2 orang ini karena gak beres, pendusta. Oke, untuk saat ini nama sesuai KTP ditunggu ya untuk kami tulis di surat perjanjian. Terus dibalas lagi langsung, Aldrian. Nah, nama asli si Mat Lampu ini, si buntelan kentut ini adalah Aldrian. Sebenarnya ini lucu karena apa yang pembuktian itu kan saya bukan pesulap merah yang punya ilmu saya. Ini lucu dari mana? Gue nggak ngerti nih kata-katanya si Mat Lampu ini nih.
Di sebelah mananya ada kami mengatur ritualnya. Ini loh, apa nih dalam ini pembuktian pemindahan penyakit jerawat secara goib ke hewan ataupun ke manusia tanpa sentuhan. Loh itu kan bukan mengatur, tapi itu kan admin gue konfirmasi ya. Itu kami bertanya benar seperti itu atau bagaimana, dijawab aja. Orang yang punya jerawat saya sentuhlah, tapi tidak menyentuh bagian ada jerawatnya. Oh oke. Dia pokoknya pengennya nyentuh orang yang berjerawatnya untuk dipindahkan ke hewan. Saya baca dulu surat perjanjiannya. Teman yang satu dia cuma bercanda, sudah telepon saya. Ini urusan kita berdua dengan pesulap merah dan saya. Kalau nggak ada hewan ke manusia. Nah, catat baik-baik nih guys. Teman yang satu dia cuma bercanda, sudah ditelepon saya. Tuh, jadi si Dedi yang ngaku-ngaku pendekar itu ya. Dedi atau siapa tuh tadi ya? Itu yang nantangin ngangkat gelang. Itu bercandaan doang, nantang-nantang begitu nyari viewer. Nih makanya gue tampilin mukanya sekali lagi. Ya ingat baik-baik muka ini, pendusta ini, pembohong ini. Jangan pernah percaya sama manusia yang satu ini. Karena ya dia pendusta. Ya, cuma koar-koar doang dari jauh. Giliran diajakin ketemu, alasannya langsung bercanda doang. Aduh, dukun. Video pembuktian memang fix isinya hanya video pembuktian aja, tidak akan ada di luar konteks yang ditulis di surat perjanjian. Nice, jawaban bagus. Itu yang ada teman saya yang di bawah dihapus saja karena itu tidak ada kaitannya, dia cuma bercanda saja. Terus admin gue balas lagi, ini kan sudah direvisi yang pasal 3-nya ya, adapun ketentuan lainnya nanti kami sertakan bukti chat ini. Kalau itu pasti diumumkan oleh beliau nanti biasanya 3 hari sebelum jadwal pembuktian. Semua pembuktian juga pasti diumumkan. Oh dia minta diumumin ya. Itu pasti kalau dia udah menyetujui aja surat pembuktiannya melalui WhatsApp, pasti gue akan posting tuh. Akan terjadi pembuktian tanggal sekian, pembuktian keilmuan ini, kalau berhasil A, kalau gagal B, dan ganjarannya AIWO. Gue akan tuliskan di medsos gue semua. Jadwal pembuktian sudah dibuat, surat perjanjian juga sudah dibuat. Selain itu tidak ada hak siapapun dari pihak pertama ataupun pihak kedua mengatur selain yang tertulis di surat perjanjian. Yang pasti di tanggal 30 Mei 2024, pihak pertama ataupun pihak kedua wajib hadir karena semua sudah dijadwalkan. Kok saya mencemarkan nama baik? Saya kan mau nggak pembuktian, kok ada kata-kata pencemaran nama baik? Mau pembuktian aja ribut bener. Saya pertimbangkan dulu surat perjanjiannya, saya akan pelajarin dulu. Terus nggak lama kemudian dia balas lagi, oh besokannya nih ya, saya batalkan pembuktiannya. Lah, kan nggak jelas kan? Dia yang nantang-nantangin pembuktian, dia yang getol banget, mana surat perjanjiannya. Tapi giliran udah dikasih surat perjanjiannya sudah sesuai dengan kesepakatan di live video antara gue dengan si buntelan kentut ini, tapi tiba-tiba ngebatalin gitu. Alasannya ribet, gak jelas. Terus dijawab nih sama admin gue, itu kan kalau tidak terbukti sesuai kesepakatan akan meminta maaf ke pesulap merah. Loh kok kenapa jadi batal? Dari kemarin nuntut jadwal dan surat perjanjian, giliran sudah diberi surat perjanjian dan sudah dijadwalkan malah batal. Terus dibalas lagi, terlalu ribet soalnya jadi males saya. Kan alasannya nggak jelas banget nih, ribet gitu. Loh ribet apanya? Kan sesuai yang sudah disepakati. Kalau berhasil pesulap merah yang minta maaf, kalau terbukti gagal kamu yang minta maaf. Yang jelas dong, kalau mau pembuktian ya pembuktian, kalau gak berani atau pengecut ya bilang dari awal. Wah, ini admin gue kepancing emosi juga kayaknya. Males aja ribet. Kan gak jelas ya, alasannya males aja ribet. Giliran udah diseriusin kabur, alasannya males aja ribet. Saya enak jidat, emang nyari spotlight doang atau perhatian doang nih dukun-dukun kayak gini nih ya. Oke, udah jelas ya, urusan Mat Lampu karena ini cukup viral di TikTok dan banyak banget yang nanya kapan pembuktian. Lihat sendiri. Dia takut ketemu pesulap merah. Ini akun medsosnya, gue udah coba cari tahu karena gue kesel juga gitu kan. Anjir, dari kemarin pas gue di luar kota nuntut surat perjanjian, akhirnya gue minta admin gue untuk kerja lebih cepat membuat surat perjanjian, dan surat perjanjiannya udah sesuai kesepakatan di live ketika dia nantang gue, tiba-tiba dibatalin dengan alasan malas aja ribet. Kan konyol ya. Nah ini ada lagi nih, namanya Batinia. Ini gue dapat laporan dari netizen, cuma gue lupa ya di komentar atau di inbox Instagram gue gitu. Akhirnya gue konfirmasi ke admin gue, pernah ngontak gak nih manusia pengecut ini nih? Terus dicarilah nih sama admin gue, pernah nggak dia kontak? Ternyata nggak pernah. Dan gue minta admin gue untuk kontak dia nih,
minta pertanggungjawaban atas tantangan dia. Halo siang, saya Tari, admin dari Pesulap Merah. Kami ingin... Terus ada jawaban, ini WhatsApp otomatisnya. Assalamualaikum, kami dari Padepokan Gunung Tengger. Nah, ini catat ya, Padepokan Gunung Tengger adalah pendusta, pembohong, berkedok sakti-saktian. Sebenarnya dia adalah pengecut. Catat baik-baik nama Padepokan ya, Padepokan Gunung Tengger adalah pembohong. Kalau nggak terima, ketemu gue sini kalau berani. Ajak senior-senior lu lah sana. Kalau berani. Melayani pengisian kodam, penyelarasan, pembersihan, pengobatan. Astagfirullahaladzim. Ini pembohongan publik semua. Untuk terawangan kodam hanya lewat live streaming. Oh, ini dukun-dukun TikTok yang suka jual pembacaan kodam. Yang asal ngomong itu ya. Aduh, sampah banget hidupnya ya. Astagfirullahaladzim. Kami ingin minta pertanggungjawaban atas ini. Jadi kapan bisa ke kantor kami untuk pembuktian santet langsung ke Pesulap Merah? Jika ilmu terbukti, ongkos akan kami ganti 10 kali lipat plus ada hadiah rumah dari Pesulap Merah. Iya, betul. Pembuktian santet, gua beliin rumah dimanapun, gua yang bayar. Lu tinggal tunjuk aja kalau berhasil. Ngirimin speaker Bluetooth misalnya ke perut gua gitu. Terus gua sambungin Bluetooth, gua akan play musik sesuai yang ada di playlist musik gua. Kalau beneran keluar suara dari perut gue beliin rumah dimanapun, lu tinggal tunjuk, gue bayar cash. Namun jika gagal harus mengakui diri sebagai penipu serta hapus channel YouTube. Ditunggu konfirmasinya untuk kami ajukan penjadwalan dengan Pesulap Merah. Kantor kami ada di Tangerang dan Pluit. Terus si orang ini nggak balas-balas nih. Berhari-hari gue tanya ke admin gue, udah balas belum nih si dukun receh ini? Ternyata nggak balas-balas. Gue minta admin gue untuk kontak lagi. Sebelum lanjut, gue tampilin dulu lah ya video konyol-konyolan dukun receh ini nih. Mungkin selama ini Nih, dia nge-stitch video gue yang ini nih. The Last Dukun Bender. Nah, ini nih. Ingat baik-baik. Nah, kamu itu bukan mau bongkar. Kamu cuma nunjukin barusan. Katanya mau bongkar. Coba bongkar. Kamu nunjukin sulap, bukan bongkar sulap. Ya. Konyol banget gitu ya. Bocil. Kamu gak usah Sumpah lu. urusan dukun. Aduh, bocil banget. Oke, kalau mau buktiin yuk sama saya. Kamu buktiin Nah, santet. dia yang nantang ya. Saya bukan dukun santet. Saya bisa buktiin. Hmm. Oke. Saya bisa buktiin. Yang penting kita ada surat perjanjian. Misal kamu kenapa-napa, gak usah nuntut saya. Oke. Tapi kalau kamu gak kenapa-napa, berarti saya gak bisa apa-apa. Beres? Didiamin malah melunjak. Catat baik-baik ya. Dengan konyolnya, dia bilang kalau mau pembuktian santet, bilang ke saya, sini ketemu saya, ada surat perjanjian. Ya ayo kalau gue mah kontak ke admin gue kalau berani gitu loh. Ini nggak ngontak nggak apa, bikin video kayak gitu. Sok berani banget lu, bocil, spiritilil. Halo, jadi tanggal berapa bisa ke kantor kami untuk pembuktian santet? Boleh infokan nama sesuai KTP juga untuk kami buatkan surat perjanjiannya. Terus dibales dengan bercandaan. Hihi, omong doang, mending kalian tidur deh. Konyol, ngeremehin banget ya. Kemarin para seniorku hubungi kalian, gak ada yang berani. Nah ini, gue gak ngerti, senior siapa? Ajaklah senior-senior lo itu. Ini catat baik-baik ya. Yang terbukti seniornya Batinia, lo ada masalah sama gue. Gue bongkar habis. Gue akan grebek kalau gue tahu siapa senior-senior dia atau yang ngajarin pembohongan publik, kodam-kodaman, kesaktian sampah ke Batinia ini. Lo bermasalah sama gue. Catat baik-baik. Aneh-aneh tuh. Ini gue nggak ngerti. Nggak ada tuh senior-seniornya dia kontak ke admin gue, nggak ada. Gue udah konfirmasi juga. Kalau kamu berstatement saya penipu, monggo cari orangnya yang pernah saya tipu dan buktikan. Aku nipu bagaimana dan seperti apa. Jangan ngawur kalau sama saya. Turu dek. Nah ini kan nggak ada statement gue mengatakan dia penipu atau admin gue bilang dia penipu. Nggak ada. Lihat baik-baik chatnya dari awal. Padahal dengan jelas admin gue cuma nanya konfirmasi, minta pertanggungjawaban. Kalau emang bisa buktiin santet, katanya suruh kontak dia kan. Ya admin gue kontak ini untuk buat jadwal pembuktian. Kok malah jadi digeser ke nipu gitu kan. Kan nggak jelas gitu. Sejak kapan nuduh dia penipu? Lu pembohong, bocil. Pengetahuan lu masih ecek-ecek aja. Kesel banget gue sama orang-orang kayak gini. Yang tahu alamatnya tolong dong infoin ke gue. Ya, orang ini nih. Ini YouTube-nya ini, TikTok-nya ini, fotonya ini, yang tahu alamat ini, infokan ke admin gue di sini. Gue akan grebek langsung walaupun dia nggak setuju. Karena dia udah nantangin gue kan. Ada bukti videonya gue udah simpen juga.
Jadi infoin aja alamatnya, gue akan gerebek total. Siapin lah senior lu lah untuk datang ya, untuk kawal lu tuh tiap hari tuh. Kali aja gue akan datengin lu daripada kencing di celana kan. Biar senior lu lah. Terserah mau 5 orang, 10 orang, suruh datang aja kalau berani. Terus dijawab lagi sama admin gue, hubungi kemana ya? Tidak ada yang menghubungi kami sama sekali. Nah ya kan, emang nggak ada guys. Siapa yang bilang penipu? Kami minta tanggung jawab atas pernyataanmu, mau membuktikan santet. Jadi kapan siap ke kantor kami agar kami aturkan jadwalnya dengan pesulap merah. Senior yang merasa pernah kontak kami untuk pembuktian lalu kami tidak merespon, boleh berikan nomornya ke kami, ditunggu. Tuh ya kan, kalau emang ada seniornya yang pernah kontak, ya nomornya berapa gitu biar dicek. Jangan-jangan kelewat chatnya gitu, nggak direspon. Cek aja video TikTok saya kalau mau tahu orangnya. Ya, siapa juga yang mau ngecek video-video sampah dari bocil yang baru tahu-tahuan trik-trik receh gitu. Ya kan? Jadi kapan ini mau ke kantor kami perihal ini atau cuma omong doang? Terus nggak dibales lagi sampai sekarang. Ya, maka dari itu catat baik-baik. Kalau ada yang tahu alamat rumah si bocah receh ini, dukun receh ini, kabarin ke admin gue, nanti gue gerebek. Walaupun dia nggak setuju, bodo amat. Dia udah nantang gue akan jadikan ini masalah. Siap-siap. Suruh senior lu ngebackingin lu lah. Daripada lu keringet dingin dan kencing di celana kan pas gue gerebek. Karena lu nggak aman bro. Catat baik-baik. Iya padahal lah, kalau mau pembuktian gampang guys ke gue tuh. Kontak ke admin gue, terus detailin pembuktiannya apa nih yang lu bisa lakuin nih, dukun yang lu yakin itu ilmu asli. Terus kirimin bukti video berhasilnya ke admin gue. Nanti admin gue pasti ngajuin ke gue tuh, bang ini ilmu yang mau dibuktikan gitu. Ya kalau gue merasa layak, ya gue akan minta, ya udah tentuin aja tanggalnya gitu. Ketemu, selesai, sesimpel itu. Nggak perlu banyak bacot-bacot di medsos gitu loh. Bikin drama AIWO kayak Samsudin, aduh. Ujung-ujungnya mengakui kontennya bohongan kan, kontennya cuma drama doang, ya kan. Dari dulu dia nuduh-nuduh gue drama doang, tapi faktanya endingnya dia dipenjara dan mengakui semua kontennya palsu alias settingan atau bohongan doang. Nah, ya kan. Jadi kalau mau berurusan sama gue, nggak perlu repot-repot, nggak perlu drama-drama, nggak perlu nantang-nantang konyol-konyolan di medsos. Langsung kontak ke admin gue, buat jadwal pembuktian, surat perjanjian dibuat, ketemu langsung sama gue. Nggak pakai ribet-ribet kalau berani sih ya, tapi ya kebanyakan pada nyari viewers doang sih pakai nama pesulap merah gitu ya. Allahu Akbar, kasihan banget hidupnya ya. Yaudah, mungkin begitu aja video kali ini. Jadi sekali lagi ya, di ilmu merah untuk pembuktian nggak pernah menolak, dan atur jadwal pembuktian simple, dan perlu dicatat sekali lagi, ilmu merah tidak pernah nantang orang duluan ataupun nyenggol orang duluan. Pasti pembuktian di ilmu merah itu terjadi karena si dukunnya nantang-nantang duluan, atau kalau berani kesini aja, weh, keluar-keluar gitu biasanya. Giliran dikontak adminnya atau nomor pribadinya, dia nggak ngerespon. Cuma berani keluar-keluar di video doang. Yaudah, saya doakan semoga kita semua, kamu semua yang nonton video ini selalu dijauhkan dari pembodohan-pembodohan berkedok agama, dukun-dukun berkedok budaya, ataupun kesaktian-kesaktian yang tersebar di YouTube, karena itu ya semuanya acting dan palsu semuanya tuh. Semua ahli spirikintil adalah palsu, semua ahli spiritilil adalah pembohong. Ini udah gue pernah bahas videonya. Yaudah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.